Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Gunapriyana. Di sini saya dengan NIM 21055-11003 akan menjelaskan terkait UTS perancangan irigasi dan bangunan air. Dimana untuk soal yang pertama, jelaskan bagian-bagian bendung dan fungsi dari bagian bendung tersebut. Sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih itu bendung. Jadi bendung adalah suatu bangunan yang diletakkan melintang dari suatu daerah aliran atau sungai dengan tujuan untuk menaikkan elevasi muka airnya, yang kemudian akan digunakan untuk mengaliri daerah yang lebih tinggi atau daerah yang sama tinggi. Dimana bendung ini bukan untuk menampung air, tetapi untuk menaikkan elevasi muka air saja. Jadi bendung itu berbeda dengan bendungan. Kalau bendungan dia bisa untuk menampung air, tapi kalau di sini konteksnya bendung, dia hanya menaikkan elevasi muka air tadi. Lanjut ke komponen dari bendungan, di mana ada pertama tubuh bendung, kolam olakan, pintu penguras dan dinding pemisah, pintu pengambilan, saluran intik, kantong lumpur, pintu pembilas, saluran irigasi, bangunan pelengkap. Yang pertama adalah tubuh bendung. Jadi gambarnya ini, tubuh bendung ini yang merah. Jadi fungsi utama dari tubuh bendung adalah sebagai peninggi elevasi dari muka air dari suatu aliran. Jadi dialah yang punya peran utama di sini untuk meninggikan elevasinya. Lanjut ke yang kedua, kolam olakan. Jadi kolam olakan ini tepat berada setelah daripada tubuh bendung tadi gitu. Jadi aliran itu akan melompat ke sini, di mana airnya itu akan jatuh di kolam olakan terlebih dahulu. Fungsi dari kolam olakan tersebut apa sih? Jadi kolam olakan memiliki fungsi untuk meredam energi dari suatu aliran, sekaligus bermanfaat untuk memperlambat laju aliran sebelum benar-benar sampai di hilir bendungan. Mohon maaf, di hilir bendung. Dimana di sini ada sedikit cekuk gitu, ada sedikit cekungan gitu, yang fungsinya adalah untuk meredam gaya tadi dari tekanan air yang jatuh ke kolam olakan. Jadi sebelum dia sampai ke hilir tadi ini, energinya sudah teredam, sehingga alirannya cenderung lebih stabil. Dan ini benar-benar sangat bermanfaat ketika terjadi suatu banjir. Lanjut. Pintu penguras dan dinding pemisah. Pintu penguras berfungsi untuk menampung endapan yang terbawa dari aliran. Dinding pemisah adalah dinding yang membelah aliran guna menuju pintu penguras tadi. Nah, umumnya pintu penguras ini bersebelahan dengan pintu pengambilan. Nanti akan ada gambarnya nanti di slide selanjutnya. Ini untuk dinding pemisah sendiri, ini yang warna merah. Dan pintu pengurasnya itu yang warna kuning. Mungkin di sini kurang terlihat. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Jadi ini adalah gambar bendung yang bentangnya lebar gitu. Dimana ada banyak ada banyak pengurasnya gitu. Dimana kalau kita lihat di sini, inilah dinding pemisahnya dan inilah dia pintu pengurasnya. Dimana biasanya dinding pemisah ini juga bisa disebut sebagai pilar gitu. Next. Pintu pengambilan atau intik. Jadi pintu pengambilan berfungsi untuk mengambil atau menangkap aliran untuk dapat diteruskan ke saluran intik atau saluran pengambilan. Umumnya terdapat tralis yang berfungsi untuk mencegah sampah masuk. Jadi yang tralis itu yang ini. Jadi di sini itu ada pintu pengambilannya, mungkin belum terlihat, tapi di sini itu ada tralisnya biasanya. Karena tralisnya inilah yang berfungsi untuk mencegah sampah-sampah yang mungkin masuk ke saluran intik nantinya. Nah, ini berkaitan dengan slide sebelumnya di mana saya bilang biasanya pintu penguras dan pintu pengambilan itu berdampingan. Jadi endapan bisa tersimpan di sini dan airnya itu juga bisa diteruskan ke saluran pengambilan.
Jadi bisa dibilang fungsi ini untuk mencegah endapan tersebut masuk terlebih dahulu ke intake. Jadi di sini ada pintu penguras untuk mencegah itu gitu. Di sisi lain tentu ada tralis untuk yang membantu mencegahnya lagi. Jadi ini dia gambarnya. Next. Ada saluran pengambilan atau intake. Jadi saluran pengambilan berfungsi untuk meneruskan aliran air dari pintu pengambilan menuju ke saluran irigasi. Namun terlebih dahulu biasanya melewati kolam lumpur. Jadi untuk gambar dari saluran pengambilan maksud saya adalah yang ini. Atau lebih detailnya itu atau lebih jelasnya itu yang ini. Jadi setelah ada pintu pengambilan tadi, aliran air tersebut masuk ke saluran pengambilan ini. Jadi dia akan terus dialirkan ke saluran irigasi. Kita next. Kantong lumpur atau kolam lumpur. Biasanya kolam atau kantong lumpur ini berdimensi lebih lebar dari saluran sebelumnya. Mohon maaf, ini harusnya saluran pengambilan. Dimana hal ini bertujuan apa sih dia lebih lebar? Bertujuan untuk memperlambat laju air, sehingga endapan-endapan sisa yang masih terbawa dapat terperangkap sebelum diteruskan ke saluran irigasi. Ini bisa dilihat, ini saluran pengambilannya. Sebelum dia diteruskan ke saluran irigasi, dia melewati kolam lumpur terlebih dahulu. Jadi tujuannya itu mencegah endapan-endapan yang terbawa, sisa-sisanya. Jadi akan terperangkap terlebih di sini dahulu, sehingga aliran air yang masuk ke irigasi menjadi lebih bersih. Gitu. Next, saluran pembilas. Nah, saluran pembilas ini yang berfungsi untuk membilas atau membuang sisa kelebihan air yang masuk dari pintu intake. Jadi setelah tadi intake itu masuk alirannya dan dibersihkan di kolam lumpur, biasanya sebelum masuk ke saluran irigasi, di sampingnya itu ada yang namanya pintu pembilas. Nah, pintu pembilas inilah yang untuk membuang sisa-sisa kelebihan air. Karena tentu tidak di semua kondisi sawah itu memerlukan air, kadang memang perlu dikontrol. Jadi untuk mengontrolnya itu makanya ada pintu pembilas untuk membuang kelebihan air tadi gitu. Terkait penamaan pintu pembilas ini, saya membaca di beberapa sumber, sebenarnya ada yang menyebutkan ini pintu penguras. Jadi seperti terbalik gitu dengan di depan tadi, pintu penguras disebut pintu pembilas. Namun saya rasa itu tidak berpengaruh banyak selagi kita bisa menjelaskan fungsi daripada bangunan itu. Jadi mungkin nanti Ibu suatu saat bisa mengkoreksi, karena cukup banyak sumber yang mengatakan, ada yang bilang ini saluran pembilas, ada yang dibilang saluran penguras. Tapi secara garis besar inilah fungsinya. Biasanya dia berada di ujung tadi, bersebelahan dengan saluran irigasi. Lanjut, bangunan pelengkap. Jadi bangunan pelengkap ini seperti apa sih? Seperti jembatan kendaraan, jembatan air, tangga, papan ukur, papan eksploitasi, dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuman di sini saya sampaikan sekian aja. Dimana kalau kita lihat di sini bangunan jembatan kendaraan atau jembatan orang bisa disebut yang ini. Jadi orang itu mungkin untuk menyeberang ke sisi sebelah sana bisa menggunakan jembatan. Ini jembatan orang sih lebih tepatnya, tapi jembatan kendaraan juga ada di beberapa titik gitu. Jika bentangnya lebar. Begitupun juga di sini ada tangga. Tangga ini mungkin untuk mengontrol daripada suatu komponen bendungnya tadi. Ini pun juga ada tangga seperti ini. Ada juga namanya papan eksploitasi. Jadi papan ini yang berfungsi untuk menegaskan kemana aliran air ini diirigasikan. Dia melayani daerah irigasi apa. Dan juga ada namanya papan ukur. Biasanya ini ada sih di beberapa titik dari bendung. Jadi fungsinya untuk mengontrol tadi dah, debit airnya seberapa besar sih. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Next, mungkin ini sedikit tambahan saja. Sebenarnya tadi itulah yang sebenarnya menjadi bagian daripada
komponen bendung. Tapi di sisi lain, tadi saya menyebutkan ada saluran irigasi. Saluran irigasi ini adalah titik akhir daripada tujuan air di pintu intik itu diteruskan gitu. Jadi saluran ini yang berfungsi untuk aliran irigasi bagi masyarakat setempat untuk bertani, berkebun, atau kebutuhan lainnya. Dan ini dibagi menjadi saluran lebih kecil-kecil lagi biasanya. Yang pertama itu saluran primer yang paling besar, saluran sekunder, dan tersier. Bahkan ada yang lebih kecil lagi disebut box quarter, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, ini saluran primer, dia paling besar. Habis ini ada namanya bangunan bagi. Sebenarnya ini juga termasuk bangunan pelengkap, di mana fungsi dari bangunan bagi adalah memecah dari saluran primer menjadi saluran sekunder. Jadi dari saluran primer tadi dipecah menjadi saluran sekunder. Gitu. Bangunan bagi fungsinya untuk itu. Sementara di sini kalau kita lihat ada juga saluran primer di mana langsung berdampingan dengan saluran tersier. Nah, cara memecah gimana? Itu menggunakan namanya bangunan sadap. Jadi bangunan sadap untuk mengalirkan air ke saluran tersier, entah itu dari saluran sekunder ke tersier ataupun dari saluran primer ke tersier. Seperti itu. Dan layout bendung ini sebagai tambahan juga, ini adalah tugas saya di mata kuliah sebelumnya, irigasi dan bangunan air, di mana kurang lebih aliran air itu mengalir dari sini ke atas, bawah ke atas, di mana di sini ada dinding pemisah dan dia akan masuk ke pintu penguras sebelah sini. Di sampingnya itu ada pintu intik atau pintu pengambilan, lanjut ke saluran intik, diteruskan ke kantong lumpur. Nah, jika ada kelebihan air akan dibuang lewat pintu pembilas. Jika tidak, langsung disalurkan ke saluran primer irigasi. Di sini ada tambahan sedikit, ada kolam ukur, tapi ada juga yang tidak pakai, dan seterusnya itu terpecah lagi menjadi saluran sekunder, tersier, dan seterusnya gitu. Biasanya ada di sebelah kiri aja, tapi ada juga kanan kiri sih. Oke, lanjut sekarang ke soal kedua. Jelaskan sketsa rencana tinggi air di bendung dan hal-hal yang harus dihitung untuk mendapatkan analisis hidrolika di bendung. Lanjut. Langkah-langkah perhitungan hidrolis bendung terbagi menjadi 5 langkah utama, di mana yang pertama itulah perhitungan lebar efektif bendung dan tinggi mercu. Yang kedua, perhitungan ketinggian air maksimum di atas mercu bendung. Yang kedua maksud saya tadi. Yang ketiga, perhitungan tinggi air dan ketinggian energi pada tiap titik. Yang keempat, perhitungan dalam pengerusan dan panjang pengerusan. Yang kelima, perhitungan elevasi pada tiap titik. Lanjut. Yang pertama itu adalah perhitungan lebar efektif dan tinggi mercu. Pertama-tama kita harus terlebih dahulu menghitung tinggi air maksimum atau D3. Nah, cara menghitungnya itu bagaimana? Jadi kita di sini disediakan sebuah persamaan yang bisa kita pakai. Persamaan ini yang digunakan. Nah, apa yang kita lakukan lantas? Jadi kita di sini perlu menginput perkiraan D3. Kapan kita berhenti input? Ketika errornya itu mencapai 0,000. Kapan itu tercapai? Ketika nilai key-nya itu sesuai dengan key rancangan yang telah kita dapatkan. Di sini kebetulan saya mendapatkan key 150, di mana dengan D3 sekian dia mendapatkan galat yang 0, di mana key-nya itu sama persis. Jadi inilah D3 yang terpakai. Nah, fungsi D3 itu untuk apa? Lanjut. Untuk menghitung lebar efektif bendung. Secara umum, rumusnya itu seperti berikut. B efektif sama dengan B dikurangi sigma T dikurangi 0,2 dikali sigma B1. Mungkin masih bingung maksudnya apa? Kita lanjutkan di sini. Jadi pertama itu kita menghitung BN. BN itu apa sih? BN itu adalah lebar sungai rata-rata atau lebar air normal. Kita dapetinnya dari mana? Dari rumus ini. B tambah 2 tambah kali setengah D3, di mana B itu adalah lebar dari aliran sungainya. Dan D3 itu tadi
tinggi air maksimum. Jadi fungsinya itu di sini. Setelah dapat BN, lanjut ke menghitung lebar maksimum dari bendung. Jadi lebar maksimum dari bendung itu adalah 1,2 dari BN. Didapatkan hasil sekian. Dari nilai B tadi bermanfaat untuk menghitung lebar pintu penguras. Jadi ini pintu penguras yang saya sebutkan tadi itu. Di sini kebetulan ada 4. Jadi di sini lebar maksimum pintu penguras adalah 2. Dan di sini 62 tadi dibagi dengan 10, lalu 6,2 tersebut dibagi dengan banyaknya pintu penguras, sehingga didapatkan lebar pintu penguras B1-nya itu adalah 1,50, dimana itu jauh lebih kecil daripada lebar maksimum, jadi aman. Lanjut kepada perhitungan lebar efektif bendung. Sekarang lebar efektif bendung tuh caranya ngitungnya gimana sih? Kita lihat di sini lebar pilar. Di sini kan ada pintu penguras, tapi juga ada lebar pilar. Jadi secara konsep B efektif itu adalah lebar maksimum bendung dikurangi dengan lebar yang tidak termanfaatkan dengan baik. Dalam artian lebarnya itu dikurangi, lebar maksimum tadi dikurangi dengan jumlah lebar total daripada pilar dikurangi dengan 0,2 dikali lebar total pintu pembilas, sehingga didapatkanlah hasil seperti berikut gitu. Lanjut masuk kepada perhitungan tinggi mercu sekarang. Tadi sudah dapat lebar efektif, sekarang ke tinggi mercu. Rumusnya itu adalah elevasi bendung sama dengan elevasi sawah tertinggi ditambah total kehilangan tekan. Jadi itu untuk rumus elevasi bendung ya. Rumus utamanya itu adalah yang ini, ketinggian mercu itu adalah elevasi bendung tadi dikurangi dengan elevasi dasar sungai. Jadi kita terlebih dahulu mesti mencari elevasi bendungnya. Elevasi bendung itu berapa? Ini rumusnya. Jadi di sini saya langsung masukin elevasi sawah tertinggi saya adalah di sini 258. Ditambah dengan total kehilangan tekan. Total kehilangan tekan itu yang mana sih? Ini. Kehilangan tekan itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Dan di sini udah dapat datanya, di mana totalnya itu adalah 1,3. Jadi 258 ditambahkan dengan 1,3. Dikurangi dengan elevasi dasar sungai, yaitu 255. Didapatkanlah tingginya itu adalah 4,3. Itu. Lanjut, setelah mendapatkan lebar efektif dan tinggi mercu, kita masuk ke perhitungan ketinggian air maksimum di atas mercu bendung atau H. Menghitung tinggi total energi di hulu sungai HE. Jadi kita harus terlebih dahulu masuk ke sini. Jadi HE-nya itu kita cari dengan menggunakan persamaan berikut. Dimana caranya itu adalah trial and error lagi. Kita perlu memasukkan nilai perkiraan HE dan hasilnya nanti harus sama dengan hasil perkiraan tadi gitu, sehingga mencapai galat 0,00. Rumus perhitungannya ini pun sudah ada rumus-rumusnya, jadi tinggal dimasukkan saja. Sedikit tambahan di sini ada yang namanya CD. CD itu suatu koefisien lah, dimana rumus CD itu adalah CN0 kali C1 kali C2. CN0 untuk mercu tipe OG di sini 1,3. Sementara di sini C1 sama dengan C2 yaitu 0,843. Diperoleh berdasarkan nilai P per HD yang ini. Harga C1 diandaikan kurang lebih sama dengan C2 karena bentuk kemiringan hulu dari tipe OGI itu adalah 90 derajat atau vertikal. Ini sudah dijelaskan sebenarnya pada KP02. Jadi waktu itu kebetulan sempat baca, namun bahasanya saja yang tersirat memang. Namun sebenarnya sudah dijelaskan bahwa bisa menggunakan seperti ini, sama dengan C1 sama dengan C2. Gitu. Lanjut.
Dari perhitungan AE tadi, kita perlu juga menghitung tinggi kecepatan di atas mercubendung atau HV0. Caranya sama lagi juga, yaitu adalah trial and error. Sehingga hasil perkiraan tadi juga harus sama keluarnya dengan hasil perkiraan di awal tadi. Sehingga galatnya 0. Gitu. Nah, ketika sudah didapatkan HV0-nya, kita langsung bisa mencari H-nya berapa. Karena rumus H adalah HE dikurang HV0. HE sudah kita dapatkan, HV0 sudah kita dapatkan, didapatkanlah nilai H. Begitupun dengan beberapa data-data lain yang kita dapatkan. Lanjut sekarang ke perhitungan tinggi air dan ketinggian energi pada tiap titik. E dan D. Tiap titik yang dimaksud adalah tinggi air dan ketinggian energi di pertama titik kritis, kedua titik air terendah pada kolam ulakan, yang ketiga titik air tertinggi pada kolam ulakan, yang keempat titik hilir bendung. Nanti akan dijelaskan AutoCAD-nya langsung, gambarnya langsung, sehingga akan lebih jelas. Tapi secara umum rumus yang digunakan untuk setiap perhitungannya ini berbeda. Jadi di sini saya lampirkan beberapa rumusnya. Caranya adalah tinggal memasukkan rumusnya itu saja gitu. Didapatkanlah langsung nilai E dan D. Jadi setelah ini kita menghitung dalam pengurusan T dan panjang pengurusan L, di mana rumusnya pun sudah ada di sini. T itu apa, L itu apa. Data-data juga sudah kita dapatkan tadi di awal. Data-data tersebutlah yang kita pakai dalam perhitungannya gitu. Sehingga didapatkanlah nilai T dan L seperti berikut gitu. Lanjut, perhitungan elevasi pada tiap titik. Nah, perhitungan elevasi pada tiap titik itu maksudnya apa? Data-data yang telah kita peroleh tadi di atas itu kita gabungkan dia, kelompokkan, kumpulkan dalam satu tabel ini untuk mempermudah kita gitu. Dimana nanti ini berfungsi kita masukkan dalam penggambaran angka-angkanya. Begitupun di sampingnya juga ada elevasi-elevasi. Ada elevasi dasar sungai, ada elevasi muka air normal, MAB, energi kritis, energi di hilir bendung, dasar kolam olakan, elevasi sungai maksimum di hilir. Itu sudah ada rumusnya. Dimana kita bisa lihat sebagai berikut. Rumus-rumusnya pun sudah jelas gitu. Untuk contohnya yang MAN deh, rumusnya itu adalah elevasi dasar sungai ditambah dengan P. P itu adalah tinggi mercu, 255 ditambah 4,3. Begitupun dengan MAB juga udah ada rumusnya. Selanjutnya kita akan lihat sketsa hidrolika bendungnya seperti apa. Ini adalah hasil daripada gambar dari data-data yang kita peroleh pada tabel ini. Jadi ini kita input untuk mencari gambarnya. Sehingga jadilah seperti berikut. Akan saya jelaskan ke AutoCAD-nya. Oke, jadi nah ini lebih rapi. Dimana yang pertama itu kita ketahui elevasi dasar sungai. Kita buat terlebih dahulu garis-garis bantunya ini. Elevasi MAN, elevasi MAB, sama elevasi dasar kolam olakan. Inilah yang menjadi acuan kita dalam menggambar. Jadi 4 garis utama ini dulu digambar gitu. Setelah itu kita perlu menggambar tinggi bendungnya P. Jadi kita buat garis setinggi P. Lanjut, kita bisa menginput nilai-nilai yang lainnya. Seperti D0. Ketinggian air maksimum di hulu bendung. D0 sebesar sekian. Itu perhitungannya sudah ada juga di depan. Dan V0-nya pun sudah dihitung di depan. Jadi kalau mau tahu lagi, kita balik sebentar. Itu masuk di perhitungan yang ini. Ada D0 dan V0. Dan D1 ada V1 juga. Ada juga yang namanya di sini H. Jadi H itu adalah tinggi air maksimum di hulu. Di atas mercu ya, di atas mercu di bagian hulunya. Sekian.
di mana H itu adalah jarak dari MAN ke MAB. Sementara HE itu juga sudah ada hasil perhitungannya di yang saya jelaskan tadi. Rumus H ini asalnya dari mana? Dari HE dikurangi HAV0. Tuh. Di sini ada yang namanya DC. Jadi DC itu adalah tinggi air maksimum pada bagian atas mercubendung. VC pun sudah ada dalam perhitungan. Cobalah kita balik sebentar. Jadi itu masuknya di DC, VC. Ya ini. Ada nilai DC, ada nilai VC. Ada EC juga gitu. E0 pun kita dapatkan pada perhitungan. Lanjut ke bawah. Dari garis ini kita buat seperti ini garisnya. Nah, cara nentuin titik koordinat ini gimana? Ini juga sudah ada. Jadi kalau tadi yang DC itu adalah tinggi air maksimum di bagian mercu atau bagian kritis, dan E0 itu adalah tinggi energinya. Kalau D itu tinggi air, kalau ini tuh ketinggian energi E. Sementara di sini D1 itu adalah ketinggian air di bagian terendah kolam olakan, dan E1 itu adalah tinggi energi di bagian terendah kolam olakan gitu. Dan HV1 adalah tinggi kecepatan apa? Kecepatan dari air di bagian terendah kolam olakan. Rumus E itu adalah D ditambah HV gitu. Begitupun dengan seterusnya. Yang tanda 2 ini adalah ketinggian air pada bagian tertinggi kolam olakan, dan ini adalah tinggi energi pada bagian tertinggi kolam olakan. Kalau yang tiga itu adalah pada bagian hilir. Dan nilai T dalam tinggi pengurusan kita dapatkan juga, dan dalam pengurusan kita dapatkan juga. Jadi cara menggambarnya kurang lebih seperti itu. Garis-garis yang biru ini nanti kita hubungkan sesuai dengan angka-angka koordinat yang telah kita dapatkan. Jadi kita buat dulu garis-garis bantunya itu, ketinggian dari H berapa, HE berapa, lalu kita hubungkan dia. Seperti itu kurang lebih cara menggambarnya. Lanjut ke bagian soal ketiga nih. Masuk soal ketiga. Jelaskan tahapan perhitungan dan penentuan jenis mercu dan cara menggambarnya. Oke, secara singkat, langkah-langkah perhitungan bendung tadi dibagi menjadi 3 langkah utama. Yang pertama adalah menentukan tipe mercu bendung. Umumnya di Indonesia sering menggunakan mercu tipe ogi atau bulat. Untuk tugas ini terpilihlah mercu tipe ogi. Bentuk ogi ini berfungsi sebagai tirai luapan bawah pada bendung ambang tajam aerasi. Desain seperti ini membantu meminimalkan kerusakan pada bendung dan memaksimalkan umur bendung. Walaupun sebenarnya mercu tipe bulat juga punya keunggulan, di mana dia lebih mampu mengurangi tinggi permukaan air di hulu, sehingga ketika banjir itu tinggi permukaan di hulunya itu jauh lebih rendah. Tapi khusus pada tugas kali ini kita menggunakan bendung mercu tipe ogi. Lanjut ke perhitungan bagian hulu atau upstream. Pertama, kita harus menentukan kemiringan bagian hulu. Caranya bagaimana? Dengan mencari perbandingan nilai P per H, di mana nilai saya dapatkan di sini 2,971. Dan di sini kalau kita bandingkan dengan tabel, jika P per H lebih dari 1,5, maka kemiringan hulunya adalah vertikal. Sehingga pada tugas ini kemiringan hulu saya berbentuk vertikal. Apa sih maksudnya kemiringan hulu berbentuk vertikal? Kita cek selanjutnya. Nah, ini dia. Hulunya itu vertikal. 97 derajat. Tapi di sisi lain juga ada yang hulunya itu 3:1, 3:2, 1:1. Jadi itu tergantung dari nilai P per H yang telah kita dapatkan tadi.
Untuk kali ini kita untuk yang vertikal pakai rumus yang ini. Rumusnya ini didapatkan langsung dari KP02. Kita pakai rumus yang dilingkari merah ini, di mana kita perlu menghitung koordinat untuk penggambaran bagian hulu. Bagian hulu itu yang ini, di mana kita perlu mencari nilai X0, X1, R0, dan R1. Rumus-rumusnya itu apa saja? Ini contohnya untuk X0, rumusnya itu adalah 0,175 HD. X1 dari sini ke sini, rumus itu adalah 0,28 HD. HD di sini maksudnya H. Jadi tinggal kita input aja nilai H kita ke rumus ini gitu. H kita di sini 1,447, didapatkanlah hasil sekian. Begitupun dengan R0 dan R1-nya. Cara nyari juga sama. Untuk penggambaran akan saya jelaskan nanti. Lanjut terlebih dahulu ke perhitungan bagian hilir downstream bendung. Jadi setelah tadi kita menentukan bagian hulu atau upstreamnya, kita perlu lanjut nih menghitung bagian hilir atau downstreamnya. Jadi dia menggunakan rumus yang mana? Yang ini juga. Ini untuk bagian hulu. Nah, yang di samping ini setelah ini untuk bagian hilir. Jadi rumus bagian inilah yang kita gunakan dalam perhitungan. Jadi kita di sini dapat rumusnya itu X ya, X pangkat 1,85, tapi kita perlu mencari persamaan Y-nya, sehingga kita bisa dapat koordinat X dan Y. Gitu. Menentukan titik singgung antara bagian lengkung dan garis lurus. Ini juga pakai persamaan. Saya jelaskan lebih singkat lagi, di mana sebenarnya daripada bendung itu, hilirnya itu ada bagian yang lengkung seperti ini, ada bagian lurus. Jadi titik singgung itu di sini dia letaknya. Jadi kita perlu mencari ini. Setelah kita mencari titik ini, kita bisa menghitung atau mencari koordinat pada bagian lengkung, mencari koordinat pada bagian lurus. Nah, yang ini untuk mencari koordinat pada bagian lengkung, rumusnya seperti ini, hasilnya seperti ini, dan ini adalah untuk mencari koordinat pada garis lurus 1:1. Garis lurus ini selalu 1:1. Kita langsung lanjut saja ke AutoCAD biar lebih gampang, karena di sini perlu menjelaskan bagaimana cara menggambarnya. Oke. Jadi yang pertama-tama kita lakukan itu adalah membuat garis yang ini, garis yang panjang ini, senilai P, sepanjang P, yaitu 4,3. Nah, dari 4,3 tadi, kita offset dia, garisnya ini, sebesar X0 dan X1. Untuk X0 itu 0,253. Saya kembali lagi ke sini. 0,253, dan di sini adalah 0,408 untuk X1-nya. Oh, harusnya ini sampai sini. Mohon maaf. Oke, ini dia. Sepanjang X1 dan sepanjang X0. Lanjut, kita juga perlu membuat lingkaran yang mempunyai nilai R, R0, dan R1. Untuk R0 itu 0,724 meter, dan R1 itu adalah 0,289 meter. Jadi nanti akan jadi seperti ini. Nah, coba kita tarik garis ke bawah, kita move. Nah, dia akan seperti ini. Nanti kelebihan daripada lingkaran ini tinggal kita trim aja, tinggal kita hapus. Sehingga jadilah bentuk daripada hulu bendung yang cantik seperti ini. Lanjut kepada perhitungan bagian hilirnya. Nah, koordinatnya ini gimana cara masukinnya? Jadi kita punya tabel ini. Ini untuk yang bagian lengkung. Ini untuk bagian yang lurus. Coba kita move. Kita pindahkan ke atas. Oke. Jadi garis yang di sini kita offset juga dia ke depan.
sebesar X, dimana di sini X-nya konstan 0,2 gitu. Nanti dapatkan juga nilai Y yang harus kita raih. Gimana caranya? Jadi kita buat garis juga ke sini, teman-teman. Mohon maaf Ibu Guru, Bu dosen, di sini. Nah, setelah itu kita offset dia ke bawah sebesar koordinat yang kita dapatkan. Misalkan di sini kita offset sebesar 0,048, offset sebesar 0,075 dan seterusnya. Nanti kelebihan-kelebihan garisnya itu tinggal kita hapus saja, sehingga membentuklah kemiringan mercu atau lengkung mercu yang cantik seperti ini. Dimana di sini didapatkan titik koordinat XCT. XCT ini adalah koordinat titik singgung. Di sini peralihan dari garis lengkung ke garis lurus, yaitu sebesar 1,586 untuk XC-nya dan 0,857 untuk YC-nya. Di sini udah dapetin YC-nya segini 0,87, XC-nya segini. Dan sedikit penjelasan apakah boleh nih 0,1, 0,05. Jawabannya boleh, tetapi nanti tapinya bagus, yaitu hasilnya jauh lebih teliti dan mau jauh lebih lengkung. Tapi karena ini untuk tugas saja, jadi 0,2 rasanya sudah cukup. Tapi kalau mau 0,1, 0,05 boleh, akan jauh lebih detail hasilnya, akan lebih rapat gitu titik-titik koordinatnya. Seperti itu. Untuk garis lurus, nanti cara cepatnya tinggal kita tarik garis hingga menyentuh elevasi dasar kolam olakan sebesar 45 derajat. Kenapa tahu 45 derajat? Namanya juga 1:1. Gitu. Begitu untuk cara menggambar daripada mercu atau tubuh bendung dari suatu bendung. Dimana dari bendung ini kita input gambarnya ke sini, ke hidrolis tadi. Kalau tadi saya jelaskan di awal itu masih penjelasan tentang gambar hidrolisnya saja. Namun sebenarnya tubuh bendung belum. Jadi tubuh bendung itu baru diinput sekarang itu setelah jadi gambarnya. Menjadi seperti inilah dia. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Jelaskan bagaimana tahapan penentuan apron dan creepline dan apa saja yang harus dipertimbangkan ketika merencanakannya. Jadi, creepline adalah sebuah garis berkelok-kelok di bawah tubuh bendung, di mana tekanan air dari hulu bendung cenderung menyebabkan terjadinya rembesan air yang mampu membahayakan tubuh bendung. Bahaya tersebut adalah tekanan uplift atau tekanan angkat, gaya angkat. Fungsi dari creepline adalah untuk menjadi penghambat sehingga tekanan airnya berkurang. Sementara apron adalah perpanjangan dari creepline sehingga penghambat ini menjadi lebih panjang. Selain menggunakan apron, sebenarnya ada alternatif lain, yaitu dengan dinding vertikal atau cup of wall. Ini adalah gambar bendungan yang dengan lantai muka atau apron. Di sini lebih panjang dia. Tapi di sisi lain untuk sebagai penghambat tadi, penghambat tambahan, kita juga bisa menggunakan cut of wall. Ini sebagai tambahan aja, karena dapat materinya dari mata kuliah irigasi dan bangunan air. Dan cara membuatnya seperti apa? Jadi ada 3 langkah utama juga. Yang pertama, trial and error creepline. Garis pada bagian bawah tubuh bendung, creepline, di trial and error sehingga cukup panjang dan aman dalam menghambat tekanan air. Setelah kita coba-coba hasilnya, kita input dulu, kita hitung beda tekanan dari creepline tadi menggunakan rumus berikut. Delta H itu namanya beda tekanan, sama dengan rumusnya itu L per C. L itu adalah panjang nih, dimana dibagi dengan C. C-nya itu adalah koefisien Blake. Dimana di sini kita menggunakan rumus Blake ya, koefisien Blake untuk perhitungan ini. Didapatkanlah beda tekanannya seperti berikut: 0,4, 0,4, 0,2 dan seterusnya. Menentukan panjang apron.
Nah, cara menentukan panjang apron seperti apa? Jadi, garis-garis yang kita dapatkan tadi, maksud saya beda tekanan yang kita dapatkan tadi, kita input terlebih dahulu ke AutoCAD-nya, ke gambarnya. Nanti, sepanjang apa apronnya ini harus dibatasi berdasarkan apa? Nih, ketika beda tekanannya sudah di-input dan sampai ujung di sini, nah kan ini ada sedikit sudut yang tercipta dari beda tekanan tadi. Nah, panjang sudutnya tersebut kita teruskan atau kita extend aja ke atas sampai menyentuh elevasi MAN. Nah, untuk sudutnya itu sendiri berapa? Seperti sudut-sudut yang lainnya. Di sini saya dapat sudutnya itu 11 derajat, di mana saya di sini juga extendnya dengan garis dengan sudut 11 derajat. Dia berhenti di sini sehingga ditarik garis ke bawah, didapatkanlah panjang bagian apronnya ini, panjang horizontalnya ini maksimal adalah 11,8 meter gitu. Nah, untuk bagian bawahnya ini yang kelok-keloknya ini gimana caranya? Jadi setelah tadi kita menghitung creep line-nya ini yang creep line. Nah, kita juga bisa membuat atau trial and error daripada garis apronnya tadi dengan batasan sekian. Jadi harus dibatasi mentoknya itu sampai 11,8. Jadi ini harus digambar gitu. Digambar di AutoCAD biar lebih aman, biar lebih detail, biar lebih kelihatan. Jadi harus mentok sampai di sini gitu. Setelah itu kita uji dia creep line-nya ini gitu, creep line apron yang ini dengan menggunakan teori Black dan teori Lin. Di sini rumusnya itu untuk yang Black dan Lin berbeda, dimana juga koefisien yang dipakaikan itu beda. Untuk Black CC, untuk Lin CW, angkanya itu berbeda. Kita harus mendapatkan hasil yang aman. Di sini kebetulan punya saya sudah aman. Lanjut, jika hasilnya tidak aman, apa yang harus dilakukan untuk dipertimbangkan? Yang pertama, jenis bahan yang digunakan dalam membangun creep line, karena ini bergantung pada nilai CC dan CW. Jadi kalau masih gagal, kita bisa mengganti bahannya yang otomatis berubah pada nilai CC dan CW-nya. Ini juga bisa berpengaruh pada rumusnya ini gitu. Dimana di sini nilai C-Lin dan C-Black juga berbeda. Jadi sesuaikan saja, dicoba-coba. Jika masih tidak aman, coba aja ubah bahannya sehingga nilai CC dan CW-nya berubah. Kalau pertimbangan yang kedua adalah dengan memperpanjang garis creep line maupun apronnya, dengan catatan dibuat cukup berkelak-kelok. Jadi harus dibuat cukup berkelak-kelok. Jangan hanya tarik garis ke bawah, lurus atas, lurus lagi sini, turun, lurus panjang gitu, jangan. Coba dibuat lebih berkelak-kelok sehingga dia jadi lebih panjang. Totalnya itu jadi lebih panjang. Itulah yang menyebabkan lebih aman. Karena seperti kata saya di awal tadi, semakin panjang, semakin besar hambatan, semakin kecil tekanan air yang ada, sehingga semakin aman. Soal nomor 4. Oke. Sudah soal nomor 4. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana tahap perhitungan tekanan air normal, tekanan air banjir, dan tekanan lumpur, dan jelaskan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam perhitungannya. Oke, kita di sini langsung dari sini. Apa yang harus diperhatikan dalam perhitungannya? Yang pertama, memahami gaya atau tekanan apa saja yang mungkin terjadi pada setiap kondisi. Yang kedua, memahami bagaimana bentuk gaya atau tekanan yang ditimbulkan. Apakah segitiga, apakah persegi panjang. Yang ketiga, menguasai bagaimana perhitungan luasan. Yang keempat, menguasai bagaimana perhitungan berat. Yang kelima, menguasai bagaimana perhitungan momen. Tahapannya akan saya jelaskan langsung pada AutoCAD dan Excel. Lanjut ke AutoCAD, di sini gambarnya. Oke, ini dia. Jadi yang pertama, kita ambil bangunan bendung yang kita buat tadi dan creep line-nya. Untuk yang hidrolis bisa dihilangkan. Dimana di sini kalau kita lihat, ini adalah akibat tekanan air normal, di mana tekanan air normal itu mempunyai gaya tekan horizontal
dan gaya tekan vertikal. Gaya tekan horizontalnya itu berbentuk segitiga, sementara vertikal itu berbentuk persegi panjang. Dimana ini disebabkan oleh air yang menekan ke bawah. Karena air itu ada yang sifatnya mendorong, tetapi kalau diam juga dia mempunyai tekanan ke bawah gitu. Seperti yang dijelaskan soal resistensi. Ukurnya sendiri di sini adalah sama, berbanding lurus. Di sini yang ini 4,3 dan yang kesininya juga 4,3. Untuk yang ini, yang bagian vertikal, untuk lebarnya di sini adalah 0,627. Dapat dari mana? Didapat dari overlap atau kelebihan daripada creep line-nya. Jadi creep line garis tubuh bendung saya di bagian depannya itu di sini, dan kelebihannya itu dari creep line yang setelah saya buat adalah 0,627. Sehingga di sini untuk lebarnya itu adalah sekian. Untuk tingginya masih sama sebesar P 4,3. Dan di sini kita namakan dia, untuk yang akibat gaya horizontal saya namakan PA1, yang vertikal PA2. Dimana di sini saya tarik garis daripada titik beratnya di sini. Cara menggambar titik berat gimana sih? Jadi dari tengah garis yang sini kita tarik garis ke pojok yang sini. Habis itu dari tengah garis yang sini kita tarik ke sudut yang ini. Dari tengah garis yang ini kita tarik ke sudut yang ini. Harusnya tepat dia berada di tengah-tengah gitu. Ketemu di tengah-tengah. Kalau tidak berarti ada sedikit kekeliruan dalam menggambar garisnya. Jadi disinilah titik beratnya. Atau simpelnya, rumus matematikanya itu adalah 2/3 dari alas, 1/3 dari alas, dan 2/3 dari puncaknya, dari tingginya. Begitupun untuk yang persegi panjang juga sama. Tarik garis di kedua ujung-ujungnya sehingga didapatkan titik berat di sini. Nah, kita tarik garis terhadap titik B. Jadi fungsinya apa? Kita bisa lanjut ke Excel sebelah sini. Di mana untuk yang tekanan air normal, kita masukkan terlebih dahulu dimensi yang didapatkan dari PA1 dan PA2. Yang B di sini 4,3, B itu lebar, dan H di sini juga 4,3 tinggi. Dan gamma air selalu sama 1. Sementara PA2 lebarnya 0,627 dan H 4,3 gitu. Nah, kita tadi saya sebutkan mesti mampu menguasai cara menghitung berat. Jadi beratnya di sini apa rumusnya? Beratnya di sini itu adalah rumus dari luasan dari bentuk tekanannya tersebut dikali dengan gamma airnya. Jadi di sini untuk yang PA1 rumusnya itu adalah luas dari segitiga ini dikali dengan gamma airnya. Jadi inilah berat dari tekanan air PA1. Begitupun yang PA2 rumusnya sama, luas persegi panjang ini dikalikan dengan gamma airnya sehingga didapatkanlah hasil sekian. Untuk lengannya sendiri, nah lengan ini adalah garis yang tadi kita tarik garis dari titik beratnya. Untuk yang horizontal, lengannya itu terhadap Y, dan yang vertikal terhadap X. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk menghitung momen. Kita harus tahu cara menghitung momen juga. Jadi rumus momen itu adalah gaya, dalam hal ini berat, dikali dengan lengan dari titik yang kita tinjau. Di mana titik tinjau kita pakai di sini adalah B. Tadi saya sudah sebutkan. Nah, di sini ada namanya MO dan MR. MO itulah momen guling dan MR itulah momen resisten atau penahan. MO disebabkan oleh gaya horizontal yang mendorong ke depan sehingga dia mau menggulingkan daripada tubuh bendung ini. Sementara momen resisten adalah penahan. Jadi dia momen yang berusaha menahan agar bendung tersebut tidak gagal atau tidak terguling gitu. Itu yang kita cari di sini. Hal-hal yang kita perhatikan juga nanti dalam perhitungan, kita harus mengecek keamanannya. Jadi nanti di bawah itu ada namanya perhitungan safety factor gitu, terhadap guling, terhadap geser. Kita harus cek apakah ini aman atau tidak gitu. Jika aman,
berarti bisa dilanjutkan gitu. Cuman kali ini sesuai dengan asistensi kemarin belum sampai sana, baru sampai hanya menghitung momen cooling dan momen resisten. Lanjut kepada tekanan air banjir. Jadi tekanan air banjir itu menyebabkan beberapa tekanan gitu. Kalau tadi di tekanan air normal itu hanya 2, tetapi di tekanan air banjir itu ada cukup banyak gitu. Nah, kita jelaskan akibat apa saja. Kalau yang ini akibat air normal tadi yang masih ada gitu, PF1 ini, dan juga pun PF3. Yang ini akibat horizontalnya, ini akibat normalnya. Ini akibat vertikalnya. Nah, di sini ada 2 tambahan lagi, gaya horizontal dan vertikal lagi. Apa bedanya? Kalau yang merah sama biru akibat air normal, di sini karena dia akibat tekanan air banjir, jadi akibat air banjir tadi juga punya gaya horizontal tambahan dan vertikal tambahan. Untuk yang PF2 sendiri, lebarnya itu seberapa? Lebarnya itu setinggi H. H itu adalah jarak dari MAN ke MAB. Jadi untuk lebarnya itu sekian, 1,447. Sementara untuk yang ini lebarnya berapa? Lebarnya itu adalah dari titik sini, puncak daripada bendungan, ditarik garis lurus di sini sampai tadi overlap daripada creep line-nya itu 0, ini. Sehingga total itu dapatkan 1,035. Dan untuk tingginya sendiri di sini adalah setinggi H. Begitupun di ujung-ujung ini ada gaya vertikal tambahan lagi dan horizontal yang berbalik arah. Apa artinya? Jadi ini itu adalah gaya yang diakibatkan oleh terjunan air yang datang. Jadi kan air banjir nerjun sehingga menimbulkan gaya vertikal yang ada di bagian dasarnya ini. Di sisi lain juga ada yang air bersifat horizontal tapi berbalik arah ke kiri. Itu akibat gulungan-gulungan atau turbulensi daripada air yang tercipta di sini. Jadi dia seperti menggulung ke dalam gitu. Jadi gaya ini ditimbulkan dari sana gitu. Sehingga terdapatlah beberapa gaya di sini. Di sini terdapat 6 tekanan. Rumus cara menghitungnya masih sama seperti tadi. Kita tarik garis dari titik barat ke titik tinjau B untuk mendapatkan lengannya. Lalu kita lanjutkan dengan perhitungan momennya gitu. Lanjut kepada tekanan air lumpur. Nah, tekanan yang diakibatkan itu ada sama seperti tekanan air normal. Tetapi bedanya di apa? Bedanya itu di gamma. Kalau tadi gamma air hanya 1, sementara di sini gamma lumpur adalah 2,6 ton. Ini sudah disediakan pada soal. Dimana tentu di sini bisa dilihat bahwa gamma itu lebih besar daripada air, dan artinya di sini otomatis tekanan yang diakibatkan jauh lebih besar di sini gitu. Cara ngitungnya tetap sama saja gitu. Cuman saja sekali lagi yang berbeda di sini itu adalah 2,6 ini di gamma lumpurnya gitu. Sehingga didapatkanlah pada akhirnya momen guling dan momen resisten itu seperti berikut. Begitu kurang lebihnya dalam menghitung stabilitas pada tekanan air normal, banjir, dan lumpur. Sisanya untuk pemeriksaan atau pengujian OK-nya ada di bagian bawah, di mana itu mungkin akan diasistensikan pada perkuliahan berikutnya. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.